Perkenalkan, nama saya Ananda Jasmine dengan NIM 81142278. Nama saya Ica Tirutami dengan NIM 8111422279. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hafiz Putra dengan NIM 8111422280. Perkenalkan, nama saya Alia Sekila dengan NIM 8111422281. Perkenalkan, nama saya Tianda Ramawati dengan NIM 81142282. Salah satu prinsip utama dalam pengaturan desa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah demokrasi. Selain demokrasi, berdasarkan pasal 4 huruf B Undang-Undang yang sama, prinsip pengaturan desa juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan, di mana prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa selain memperkuat kedaulatan masyarakat, pengaturan desa juga harus memberikan kepastian terciptanya keadilan di berbagai sektor, seperti dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 18 Ayat 7 UUD 1945 yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui efisiensi dan keadilan. Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan mengatur pemerintahannya sendiri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa harus melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan prinsip akuntabilitas, partisipatif, ketertiban, dan disiplin anggaran. Namun, pada tahun 2020, kepala desa di Kabupaten Pemalang berinisial S diduga melakukan korupsi dengan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi tanpa musyawarah, melanggar pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014. Kasus ini menunjukkan ketidakefektifan regulasi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran kepala desa dalam menjalankan kewenangan. Partisipasi masyarakat dan prinsip demokrasi berkeadilan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta mencapai pemerintahan yang efektif dan adil. Nah, apa saja sih ketentuan hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia? Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia pada dasarnya sudah diatur dalam regulasi desa. Beberapa di antaranya itu, yang pertama ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pembahasan yang kedua yaitu desain yuridis pengambilan keputusan berbasis partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa guna percepatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi berkeadilan. Pengambilan keputusan berbasis partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa berhubungan erat dengan ketentuan dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menekankan pada kegiatan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APP desa yang sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menunjukkan implementasi prinsip demokrasi berkeadilan yang belum sempurna dan belum ideal. Sebab masyarakat umum tidak dilibatkan dalam pemusyawarah BPD, padahal masyarakat umum juga memiliki hak untuk mengetahui alokasi anggaran dari penerapan perancangan atau rancangan peraturan desa tentang APB desa.
Oleh karenanya, Indonesia perlu menerapkan participatory budgeting atau PB sebagai sistem yang tepat terkait pengelolaan keuangan desa yang melibatkan masyarakat sebagai anggota partisipatif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penganggaran keuangan desa yang mendorong keterlibatan dari berbagai kalangan masyarakat sehingga mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan atas prinsip demokrasi berkeadilan. Nah, berdasarkan paparan data yang telah disampaikan tadi, maka kita dapat menyimpulkan dua hal, yaitu yang pertama, ketentuan hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia telah diatur di dalam pasal 23 sampai dengan 24 Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, meskipun telah terdapat beberapa ketentuan hukum tadi, namun realitas yang terbukti dari eksistensi kasus korupsi yang masih saja marak terjadi menjadikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidaklah efektif dan memerlukan suatu desain yuridis baru. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan sistem participatory budgeting sebagai sistem pengambilan keputusan berbasis partisipatif yang tepat dalam upaya melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal ini penganggaran, memberikan masyarakat yang selama ini kurang terlayani atau kurang didengar kesempatan untuk memberikan usulannya secara aktif dan efektif. Juga dapat mendorong akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan desa, sehingga keputusan alokasi anggaran bisa lebih berorientasi pada masyarakat dan pelaksanaannya tepat waktu. Sekian dari apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.